Rabu-Abu sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Maret. Itu artinya Sabtu sebelum Minggu Paskah tanggal 31 Maret. Itu jumlahnya ada 40 hari. Dengan catatan jangan dihitung hari Minggu. Angka 40 itu sebuah angka yang sangat simbolik di dalam tradisi kekatolikan kita. Itulah simbol penyucian, simbol pembersihan, simbol pemurnian. Itu 40 hari. Yesus juga berpuasa 40 hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mengacu pada bacaan kitab suci yang baru saja kita dengar, 40 hari ini adalah hari-hari di mana kita dianjurkan untuk ketiga hal ini. Yang pertama, bersedekah. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah berpuasa. Ini tiga hal yang harus kita jalani selama 40 hari ke depan, yang dalam tradisi gereja sering juga disebut sebagai masa retret agung. Ya. Kalau bilang retret itu artinya kita mau kembali melihat, menaruh fokus perhatian bukan pada orang lain, pada diri sendiri. Pada isi hati kita, seperti seruan Nabi Yoel di dalam bacaan yang pertama, kita tidak mau mengoyakkan pakaian, tapi kita mau mengoyak, ya, menata hati kita dengan ketiga hal tersebut. Bersedekah, intinya itu adalah bahwa kita mau memberi perhatian kepada orang lain. Ini melawan dari kecenderungan kita yang biasanya orang bilang self-centered. Self itu diri sendiri, center itu pusat, pusat pada diri sendiri. Itu adalah egoisme kita. Tapi dengan bersedekah kita belajar untuk berbagi perhatian kepada orang lain. Wujud nyatanya itulah melalui aksi puasa pembangunan APP yang kita semua tahu selalu kita laksanakan dalam menjalani hari-hari masa puasa pantang masa prapaskah. APP itu bukan menambah anggaran, tetapi kita menyisihkan anggaran yang ada untuk berbagi kepada orang lain. Itu hakikatnya, ya. Jadi ada anak sekolah yang mungkin tiap hari selalu naik PT-PT, lalu selama masa prapaskah dia mau jalan kaki, ya, tentu saja dengan menghitung waktu baik-baik dan bisa dijangkau dengan jalan kaki. Lalu uang PT-PT-nya inilah untuk APP. Begitu juga, ya, kita biasa beli ikan, sayur, daging, apalah, mungkin juga biasa jajanan, tetapi pada hari Jumat kita tidak berjajan, kita tidak beli makanan ekstra, kita bahkan makan makanan secara hambar tanpa garam misalnya. Dan uang yang tadinya kita peruntukan untuk belanja, sekarang kita masukkan sebagai aksi puasa. Itu sekedar contoh bagaimana semangat untuk bersedekah, beramal, untuk memberi perhatian kepada orang lain, khususnya yang kurang beruntung. Yang kedua, masa kita juga untuk berdoa. Kita tahu salah satu manfaat doa itu adalah untuk menjadikan diri kita bisa mengontrol segala keinginan yang muncul di dalam hati dan pikiran. Dan kita tahu tidak semua yang muncul dalam hati dan pikiran kita itu baik, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Doa itu ibaratnya menjadi sebuah rem yang mengendalikan
sikap, tingkah laku, tutur kata kita. Dengan berdoa kita menimba kekuatan dari Tuhan sendiri untuk bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan berpuasa. Berpuasa itu tidak hanya sekedar perkara makan dan minum. Ya, ada yang bertanya kepada saya, "Pastor, bolehkah nanti saya berpuasa 30 hari 30 malam?" Oh, silakan. Asal jangan sampai nanti ambulans datang jemput. Gereja hanya menentukan 2 hari untuk berpuasa. Kapan itu? Rabu Abu dan Jumat Agung. Gereja selalu mau menetapkan batas yang minimal supaya kita jalani dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, tanpa sandiwara, tanpa drama. Dengan batas minimal ini orang bebas. Dia mau puasa setiap hari Jumat, puasa tiap hari, silakan. Begitu juga pantang. Dan hakikat dari pantang dan puasa ini adalah perubahan, pengendalian diri. Tanpa perubahan, tanpa pengendalian diri, puasa itu sama dengan diet.